Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Matar Bicara. Kali ini saya akan membawakan cerita di masa pandemi COVID yang eh, tekanannya adalah saya mengajak pada diri saya dan kita semua untuk belajar menghadapi kesulitan hidup. Cerita, Maman adalah teman aktivis saya yang sejak reformasi kemudian cukup lama menghilang. Ternyata Maman terpuruk dan dia menyingkir dari pergaulan karena harus berjibaku menjaga keluarganya. Dalam suatu kesempatan di masa Covid, saya diajak bertemu di sebuah tempat, di sebuah rumah makan yang agak masuk ke dalam gang, sehingga tidak bermasalah dan jarang orang lewat di sana. Dalam kesempatan itu, Maman juga berterima kasih karena saya mau menemaninya dan mau bertemu. Kemudian ada beberapa hal yang dia sendiri curhat tentang kenapa menghilang cukup lama dari pergaulan. Dan justru di masa Covid ini, Maman ingin menyampaikan banyak hal tentang riwayat, kisah-kisah pergerakan zaman dulu. Dalam kesempatan itu Maman mulai bicara tentang dirinya. Kata Maman, kemiskinan itu memang menerpa kehidupan keluarga saya cukup lama. Pada saat anak-anak belum selesai sekolah, saya merasa tersudut karena tahu sendiri saya tidak mungkin mengemis dan minta-minta. Saya mencari semua kebutuhan saya dengan penghasilan tidak tetap. Yang saya lakukan agar kesusahan hidup ini dapat membawa anak istri saya, dan akhirnya saya bersyukur anak-anak sudah selesai sekolah dan menikah. Maman adalah sahabat lama saya yang di masa-masa Covid ingin banget ketemu saya, mengenang kehidupan masa lalu ketika dalam pergerakan. Saya melihat Maman adalah lelaki yang tangguh, bahwa keterseokan dirinya, kehidupannya secara ekonomi bisa dilalui. Maman yang sempat sembunyikan kesusahannya dari teman-teman, Maman pun merasa bahwa dia bersyukur, berterima kasih, akhirnya perlahan bangkit. Ini diceritakan di pembuka pertemuan saya dengan dia sambil menikmati makanan dan minuman di rumah makan itu. Kebangkitannya justru ingin disampaikan melalui saya agar Maman bisa bertemu dengan teman-teman lamanya yang barangkali masih terseok kehidupannya. Walaupun saya antara terseok dan sukses. Maman bertanya tentang teman-teman lama dan saya menjawabnya tentang H, B, C dan sebagainya. Kata Maman, sesungguhnya kehidupan ini mengikuti takdir yang kita tahu setelah kita alami. Kalau kita kuat menanggulanginya, kemudian berusaha, doa, ibadah, zikir, dan tawakal, insya Allah ada jalan keluar. Saya berharap teman-teman jangan alami kejatuhan saya yang cukup lama, keterseokan saya yang begitu menurut saya nyaris tidak mampu saya pikul. Saya pun akhirnya khidmat mendengarkan cerita Maman. Kemudian Maman bilang pada saya, kalau saja kehancuran ekonomi saya, keterpurukan kehidupan saya terjadi masa Covid, entahlah, mungkin saya bisa kelaparan karena ada pembatasan-pembatasan untuk berusaha. Saya hanya berharap
Allah selalu menjaga saya agar kehidupan ini bisa saya lalui, istri dan anak saya tidak terlalu menderita setelah saya bangkit. Saya sebagai pendengar serius cerita Maman menerawang, mencoba melihat bahwa ini adalah pelajaran buat saya. Bagi saya Maman adalah rujukan dalam kehidupan, dalam menjalani cerita kehidupan agar keterpurukan tidak membuat kita putus asa, tidak membuat kita terlena dalam mimpi, dalam sifat sikap yang mempersalahkan nasib dan Tuhan. Memang sih Maman yang begitu menghilang cukup lama merasa bahwa dia terasingkan, bahwa dia tidak mampu bergaul lagi bersama teman-teman yang sukses setelah reformasi. Dia bilang bersyukurnya adalah setelah anak-anaknya selesai dan menikah, bahkan sudah memberikan cucu yang cukup lumayan banyaknya. Terus Maman yang memang saya biarkan bicara banyak, saya melihat ada kegembiraan, kebahagiaan karena sempat bertemu dengan teman-teman lamanya yang baru sekarang ini pada saya saja. Pengalaman kehidupannya adalah cambuk buat saya, adalah motivasi, adalah pendidikan, pengajaran yang harus kita terima. Kata Maman, sedih rasanya kalau melihat kejatuhan, keterpurukan ekonomi saya, susah payah. Saya hampir sering menangis di tengah malam, tapi saya tetap tegar. Saya bersyukur pada teman-teman di kampung saya pada saat itu yang memberikan kesempatan saya untuk sekedar bisa mencari sarapan buat anak-anak saya. Ya parkir, ya bantu-bantu di pasar dan sebagainya. Bersyukur bahwa istrinya begitu tangguh, kuat, dan selalu mendorong untuk bangkit. Alhamdulillah, dengan jalan Tuhan, ada beberapa kegiatan pekerjaan yang menghasilkan uang. Kemudian saya simpan untuk persiapan beberapa bulan. Tentu saja tidak lupa, saya pun ikut bersedekah karena merasakan kesusahan saya pun pasti akan dirasakan oleh orang lain pada saat, waktu, dan tempat lain. Maman kadang tersendat bicara, menahan gejolak, dan napasnya terlihat ada kesedihan yang bercampur dengan kegembiraan. Dia bilang, "Ente adalah teman saya yang pertama dan utama yang selalu saya ingat. Mohon maaf, saya tidak menganggap ente ini berantakan, tapi kita berdiskusi saja, mencari jalan-jalan kehidupan untuk kebersamaan. Semoga teman-teman yang lain pun yang lama bisa kita kumpul-kumpul lagi setelah habis masa COVID ini." Saya hampir sulit berkata-kata, walaupun ikut senang. Apapun yang disembunyikan Maman, akhirnya dia lalui kehidupannya dan bangkit. Saya sendiri barangkali tidak mampu menjalankan apa yang dirasakan oleh Maman yang cukup lama. Beruntung di masa COVID dia sudah dalam posisi bangkit dan boleh dibilang berhasil. Maman buat saya adalah figur teman yang sangat peduli. Saya masih ingat ketika pulang aksi demo, uang habis, Maman bilang, "Duit gue cuma 40 nih ya. Ente 20, aneh 20. Kita pulang masing-masing, ceritain kisah kita sama bini, emang belum dapat duit." Begitu kenangan saya bersama Maman.
Akhirnya setelah cukup lama ngopi, ngerokok, bercerita, bercengkrama dan curhat, saya yang berkali-kali mengucapkan terima kasih atas perhatian Maman pada saya. Pas sholat zuhur, rasanya cukup dan kami berjanji akan bertemu lagi bersama dan mengajak teman-teman lain untuk bernostalgia. Tentu saja tidak dalam artian menikmati keberhasilan Maman, karena kita tidak pernah melakukan semenit pun membantunya ketika dia susah. Walaupun saya ingat sesekali saya tetap berkomunikasi dan jumpa Maman ketika dia masih terpuruk. Tak ada yang bisa saya lakukan kecuali berdoa dan sekedar membawa seliter 2 liter beras pada saat Maman terpuruk. Kemudian akhirnya sambil berjalan menuju mobilnya, Maman tepuk pundak saya dan nyaris memeluk dengan beban yang dipaksa. Akhirnya keluar juga air mata. Air mata kesedihan, air mata kebahagiaan karena Allah persembahkan waktu untuk bisa bersama. Sebelum naik ke mobilnya, Maman hanya bilang, maaf nih, saya nggak ada maksud apa-apa. Saya cuma ingin berbagi kebahagiaan. Semoga ada manfaatnya. Maman keluarkan amplop dari atas kecilnya yang saya nggak tahu tebal tipisnya, tapi langsung diberikan ke tangan saya. Mohon diterima. Jangan ente artiin apa-apa. Pokoknya ini adalah tanda kesetiaan pergaulan kita, dan semoga dari apa yang saya alami, dari apa yang diperjalankan kehidupan, ada kebaikan untuk kebersamaan kita di hari tua, dan sering-sering kita selalu bersilaturahmi. Saya terenyuh. Ya Allah, semoga Maman selalu dilindungi dalam kekuasaan Allah. Kemudian mobil pun berjalan, saya berdiri memandang mobilnya Maman sambil menerawang gambar-gambar kehidupan masa lalu. Saya berharap pada diri saya harus setidak-tidaknya seperti Maman. Semoga jika saya berhasil, saya akan kumpulkan teman-teman untuk bercengkrama, untuk curhat, untuk bernostalgia. Jadi buat saya Maman adalah figur yang memberikan hikmah bagi kehidupan kita, bahwa perjuangan itu harus dilalui. Yang utama saya salut adalah justru dia menyingkir dari pergaulan ketika dia tersungkur, mengasingkan diri karena kehancuran kehidupan. Dan pada saat dia mulai berhasil, dia malah mencari teman-teman lamanya. Persahabatan, pertemanan seperti ini nyaris hanya ada dalam novel, hanya ada dalam kisah-kisah omongan saja. Tapi Maman menunjukkan fakta. Kita bergaul, berteman, bersahabat jika masih ada waktu, jika masih ada keluangan, tenaga, pikiran, dan rezeki, alangkah baiknya kita selalu bersatu. Demikianlah cerita saya tentang seorang teman sahabat perjuangan pasca reformasi yang menurut saya motivator buat saya, teladan buat saya. Saya harus belajar dari Mam. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.